Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh ada hari ini. Kita mampu melewati hari-hari yang Tuhan anugerahi bagi kita, yang sekalipun dengan penyertaan Tuhan tetap kita mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi sampai hari ini kalau Tuhan menyertai kita, Ebenezer, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti menolong kita di dalam segala keadaan. Apapun itu, kita percaya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri untuk menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita, Tuhan cuma minta satu. Apapun dan bagaimanapun jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab pada waktu kita sudah tidak percaya lagi, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa lagi dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Bahkan mujizat sekalipun dapat terjadi hanya oleh karena iman percaya kita. Itu sebabnya hanya oleh karena iman kita ada hari ini. Kita hidup hanya oleh karena percaya kepada Tuhan. Melewati segala keadaan, melewati segala situasi dalam hidup kita, kita percaya kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Firman-Nya berkata, Tuhan menetapkan langkah orang-orang benar, orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila dia jatuh, dia tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan yang kuat akan senantiasa menopang hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai iman ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa penyelenggara kehidupan, Engkaulah Tuhan yang memampukan kami sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau menuntun kami lewati padang gurun, Engkau menuntun kami melewati kerikil tajam, Engkau melewati kami melewati gunung dan lembah dalam hidup ini. Dan sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kepercayaan kami kepadamu Tuhan, yang tidak akan pernah Engkau kecewakan. Itu sebabnya Bapa, apa saja boleh terjadi dalam hidup kami, namun sungguh hanya dekat Engkau Tuhan, kami merasa tenang dalam hidup ini. Sebab daripada mula kekuatan dan kemampuan kami untuk mampu bertahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Tetapi Alkitab berjanji selamanya Tuhan akan menjadi penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah,
Dia tak tinggalkanmu. Biarlah ini menjadi iman kita kepada Tuhan, bahwa tidak akan pernah terlambat Tuhan mengangkat kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Mari kita buka firman Tuhan Yosua 6, Bapak Ibu Saudara, ayat kedua sampai ayat yang kelima. Yosua 6, ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara dalam kitab Ibrani 11. Ayatnya yang ke-30. Dikatakan begini, karena itu runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab kerap menegaskan kepada pembacanya bahwa jalan-jalan Tuhan sungguh tidak terselami oleh pikiran manusia. Itu tertulis di dalam Roma 11 ayat yang ke-13. Kisah kejatuhan Yeriko yang baru saja kita baca bersama-sama adalah salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan tidak langsung saja meruntuhkan tembok kota itu dengan kekuatan yang maha dahsyat? Mampu enggak Tuhan? Sangat mampu. Namun, mengapa harus disuruhnya orang Israel mengelilingi kota itu sampai 7 hari? Apa sulitnya bagi Tuhan untuk meruntuhkan Yeriko itu setelah dikelilingi bangsa Israel dalam 1 hari saja? Sebagai jawabannya Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat 30 tadi menyatakan bahwa waktu 7 hari itu bersangkut paut dengan iman orang Israel. Tetapi dia memutuskan untuk memberi jangka waktu yang agak panjang untuk melatih iman umatnya. Itu maksud Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak diruntuhkan di hari pertama, tetapi harus sampai hari ke-7? Karena untuk melatih iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sekali lagi, Tuhan memutuskan untuk memberi jangka waktu yang agak panjang untuk melatih iman umatnya. Jadi setiap kali orang Israel berjalan keliling dalam 7 hari itu, tembok-tembok Yeriko yang masih berdiri kokoh seakan-akan menantang iman mereka. Benarkah Tuhan akan merobohkannya? Tidakkah usaha kita ini akan menjadi sia-sia? Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Mereka mungkin sudah berpikir, kenapa tidak ada apa-apa? Hari ketiga tidak terjadi apa-apa. Mungkin mereka berpikir bahwa apakah benar Tuhan akan merobohkannya?
hari keempat, hari kelima, mungkin mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan atau keraguan-raguan mereka akan hal itu. Namun syukurlah mereka bersabar dan tidak undur sampai hari yang ketujuh. Tembok-tembok tebal itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah pergi ke sana, kita melihat bahwa itu adalah tumpukan batu-batu yang begitu besar dan berat. Dan tembok-tembok tebal itu akhirnya runtuh. Dan penulis Ibrani kemudian hari bersaksi bahwa itu dapat terjadi hanya karena iman. Saat ini Bapak Ibu Saudara, barangkali Tuhan sedang membuat kita melewati suatu waktu yang begitu panjang untuk mencapai sebuah sasaran. Kita yakin Tuhan ingin kita mencapai hal itu. Tetapi kita bertanya-tanya, mengapa harus melewati waktu yang demikian panjang? Kalau itu yang tengah terjadi dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hati dengan bercermin pada pengalaman bangsa Israel di Yeriko ini. Tuhan ingin kita bersabar, berketetapan hati dan tidak undur. Bertekunlah agar pada waktunya kita mampu melewati semua itu hanya karena iman. Sebab waktu seringkali menjadi guru terbaik yang diberikan Tuhan untuk melatih iman percaya kita. Bukankah di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Selanjutnya kita baca di ayat ke-1-31, karena iman kita mengerti, karena iman Habel dan seterusnya, karena iman Henokh dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua diawali dengan kata karena iman. Percaya ada sesuatu yang mudah untuk dikatakan, mudah sekali untuk berkata percaya, tapi sulit untuk dilakukan. Apalagi bagi mereka yang tengah mengalami keadaan buruk, namun percaya akan hal baik di balik hal buruk. Percayalah akan ada hal-hal yang baik di balik hal-hal yang buruk sekalipun. Namun itu juga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Namun tidak demikian dengan Nuh. Ia adalah sosok yang bisa kita teladani, sebab ia hidup oleh iman. Meskipun belum melihat apa yang terjadi, tapi mudah untuk membangun sebuah perahu raksasa di atas gunung. Tidak mudah untuk membangun sebuah perahu raksasa di atas gunung. Padahal tanda-tanda hujan pun juga belum tampak sama sekali. Namun Nuh memilih untuk selalu mempercayai apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, sekalipun keadaan belum seperti apa yang dikatakan. Nuh juga mengajak seluruh anggota keluarganya ikut percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Hingga waktu air bah datang, saat bahtera terombang-ambing dan bumi tertutup dengan air, selama 1 tahun lebih, Nuh tidak goyah imannya. Ia tetap percaya janji Tuhan kepadanya dan keluarganya. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara, pengharapan Nuh tidak sia-sia. Tuhan pun memberikan pelangi kemuliaan. Usai air bah melanda bumi, suatu busur di awan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah memusnahkan umat manusia lagi. Dan justru Tuhan berjanji akan memberkati dan menjadikan Nuh bangsa yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau Nuh dan keluarganya memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan buruk yang terjadi, hendaknya kita pun demikian.
Tidak peduli seberapa parahnya sakit yang kita rasakan, tidak peduli seberapa beratnya masalah yang kita sedang hadapi, pilihlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan memberikan pelangi kemuliaan yang dahsyat dalam hidup kita. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Percayalah, Tuhan akan semakin membuat percepatan tanpa batas dalam hidup kita, bahkan lebih besar lagi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan kuncinya adalah selalu percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan turun tangan dalam hidup setiap kita. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dengan iman, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya selamanya, kami percaya takkan pernah ditinggalkan Tuhan, tak akan pernah dibiarkan bergumul sendirian. Kami percaya selamanya Engkau setia, tak pernah ingkar janji. Kami percaya selamanya. Letakkan segenap kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang bertindak dalam hidup setiap kita. Kekuatan kita tidak akan pernah cukup,
namun bersama dengan Dia kita cakap menanggung segala perkara dalam hidup ini. Itu sebabnya biarkan tangannya turun atas kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Yang kita butuhkan adalah pegang terus iman percaya kita kepadanya, dan Dia pasti tidak akan pernah mempermalukan setiap kita yang meletakkan kepercayaan kita kepadanya. Haleluya. Tuhan, tolong ingatkan kami bahwa tidak akan ada apapun yang terjadi dalam hidup ini yang Engkau dan kami tidak dapat atasi bersama-sama. Inilah permohonan kami, supaya Engkau memberi kami damai sejahtera-Mu bagi kami. Biarlah kami menjadi tenang dan tidak panik dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang ada di hadapan kami. Tenang seperti Engkau tenang. Beri kami hikmat sehingga kami dapat melihat masalah kami dari sudut pandang yang berbeda, seperti Engkau melihatnya. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu bahwa pelangi kemuliaan yang dahsyat akan kami alami melewati segala tantangan, hujan dan badai dalam perjalanan hidup kami ini. Bantu kami Tuhan untuk tetap bertahan dan percaya dengan segenap hati kami bahwa Engkau pasti akan turun tangan menolong dan menyelesaikan segalanya bagi kami, sehingga setiap perkara apapun dapat kami tanggung di dalam-Mu Tuhan. Inilah komitmen kami untuk selalu hidup seturut dengan firman-Mu dan melakukan segala sesuatunya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang sepakat sama-sama katakan amin.